Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila Zahra dengan nomor NIM 4012211074, mata kuliah Hukum Maritim. Di sini saya akan menampilkan menjawab pertanyaan dari Bapak Sinto. Silakan, selamat menikmati. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sintong, yaitu pengertian dan hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional. Jadi, hukum maritim dan hukum laut internasional adalah dua bidang hukum yang saling terkait dan mengatur berbagai aspek kegiatan di laut. Meskipun sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam ruang lingkup dan fokusnya. Pengertian dari hukum maritim itu sendiri yaitu hukum maritim, juga dikenal sebagai hukum maritima, merupakan cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan di laut, termasuk pelayaran, perdagangan maritim, dan perikanan. Fokusnya adalah pada hubungan hukum antara individu dan badan hukum yang terlibat dalam kegiatan maritim, seperti pemilik kapal, pelaut, dan perusahaan pelayaran. Hukum maritim mencakup berbagai aspek, yaitu seperti hukum perkapalan, yaitu yang dimana mengatur hak dan kewajiban pemilik kapal, pelaut, dan penumpang. Hukum maritim juga ada aspek dalam perdagangan, yaitu mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan di laut, seperti kontrak pengangkutan barang dan asuransi maritim. Dan selanjutnya ada hukum perikanan. Sini aspek maritim juga mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di laut. Hukum maritim lingkungan yaitu mengatur pelindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sedangkan pengertian dari hukum laut internasional itu sendiri yaitu hukum laut internasional di sisi lain merupakan cabang hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara negara-negara dalam penggunaan dan pengelolaan laut. Fokusnya adalah pada batasan wilayah laut, hak dan kewajiban negara pantai, dan pengaturan sumber daya laut. Hukum laut internasional didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yaitu UNCLOS 1982, yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut. Hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional, yaitu hukum maritim dan hukum laut internasional memiliki hubungan yang erat. Hukum maritim menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum laut internasional dalam konteks kegiatan maritim. Misalnya, hukum maritim mengatur hak dan kewajiban pemilik kapal dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang merupakan wilayah laut yang ditetapkan oleh hukum laut internasional. UNCLOS 1982 di dalamnya merupakan dasar hukum bagi kedua bidang ini. Konvensi ini menetapkan berbagai aturan mengenai batasan wilayah laut, hak dan kewajiban negara pantai, dan pengaturan sumber daya laut. Aturan-aturan ini menjadi pedoman bagi hukum maritim dalam mengatur berbagai aspek kegiatan di laut. Contoh hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional yaitu ada di pelayaran, yang dimana hukum maritim mengatur hak dan kewajiban pemilik kapal dalam pelayaran di laut. Hukum laut internasional menetapkan aturan mengenai alur laut internasional dan zona laut bebas yang dapat dilalui oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Perikanan. Hukum maritim mengatur hak dan kewajiban nelayan dalam menangkap ikan. Hukum laut internasional menetapkan aturan mengenai zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk menangkap ikan. Pencemaran laut. Hukum maritim mengatur kewajiban pemilik kapal untuk mencegah pencemaran laut. Hukum laut internasional menetapkan aturan mengenai tanggung jawab negara pantai untuk mencegah dan mengatasi pencemaran laut. Contoh regulasi yang mengatur hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional, yang dimana hukum maritim dan hukum laut internasional saling terikat erat. Dengan hukum maritim menerapkan prinsip-prinsip hukum laut internasional dalam mengatur kegiatan maritim. Berikut beberapa contoh regulasi. Yang pertama ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
dalam UNCLOS 1982 yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk batasan wilayah laut, hak dan kewajiban negara pantai, dan mengatur sumber daya laut. Konvensi ini menjadi dasar hukum bagi hukum maritim dalam mengatur berbagai aspek kegiatan di laut. Dan beberapa contoh regulasinya yang lain yaitu ada di zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang dimana UNCLOS menetapkan ZEE sebagai wilayah laut yang berada di luar laut teritorial, di mana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Hukum maritim mengatur hak dan kewajiban pemilik kapal dalam melakukan kegiatan di ZEE, seperti penangkapan ikan dan eksplorasi minyak dan gas. Alur laut internasional yaitu di mana UNCLOS menetapkan alur laut internasional sebagai jalur pelayaran yang dapat dilalui oleh kapal-kapal dari berbagai negara, yaitu hukum maritim yang mengatur hak dan kewajiban kapal yang melintasi alur laut internasional, termasuk juga aturan navigasi dan keselamatan pelayaran. Dan pencemaran laut. Dalam UNCLOS menetapkan aturan mengenai pencemaran laut dan tanggung jawab negara pantai dalam mencegah dan mengatasi pencemaran. Hukum maritim mengatur kewajiban pemilik kapal untuk mencegah pencemaran laut seperti pembuangan limbah dan minyak. Konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal yaitu atau MARPOL. Kesimpulannya, hukum maritim dan hukum laut internasional merupakan dua bidang hukum yang saling terkait dan penting dalam mengatur berbagai aspek kegiatan di laut. Hukum maritim juga fokus pada kegiatan dan hubungan hukum antara individu dan badan hukum. Sementara hukum laut internasional mengatur hubungan hukum antara negara-negara dalam hal penggunaan dan pengelolaan laut. Keduanya didasarkan pada UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum utama. Pemahaman yang baik tentang kedua bidang hukum ini yaitu kegiatan maritim dan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Dan selanjutnya, hukum maritim juga merupakan aturan SOLAS, yaitu SOLAS merupakan konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut, di mana hukum maritim melindungi jiwa manusia di laut. Konvensi internasional tentang tanggung jawab dan kompensasi atas kerusakan pencemaran minyak atau CLC. CLC merupakan perjanjian internasional yang mengatur tanggung jawab dan kompensasi atas kerusakan pencemaran minyak. CLC juga menetapkan aturan mengenai kewajiban pemilik kapal untuk membayar kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran minyak. Hukum maritim menerapkan aturan-aturan CLC dalam mengatur tanggung jawab pemilik kapal atas pencemaran minyak. Dan terakhir yaitu peraturan perundang-undangan nasional. Selain perjanjian internasional, negara-negara juga memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur kegiatan maritim. Peraturan perundang-undangan nasional ini seringkali mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Contohnya di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelayaran mengatur berbagai aspek kegiatan maritim seperti keselamatan pelayaran, navigasi, dan pencemaran laut. Undang-undang ini juga mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang tercantum dalam UNCLOS tahun 1982. Kesimpulannya yaitu regulasi yang saya jelaskan tadi merupakan contoh bagaimana hukum maritim dan hukum laut internasional saling terkait dalam mengatur berbagai aspek kegiatan di laut. Pemahaman yang baik tentang kedua bidang hukum ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hukum maritim dan hukum laut internasional. Terima kasih.